Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini saya akan kongsikan satu renungan untuk kita dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 hingga ayat ke-24 ya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 hingga ke ayat 24. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kerana Engkau telah memberkati kami dengan masa untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari renungan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau melayani kami supaya kami dapat memahami setiap apa yang kami renung dan belajar dari firman Tuhan. Kami berdoa semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya kongsikan hari ini adalah seperti yang saya katakan tadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga 24. Jadi tema yang saya ambil di sini adalah rancangan Allah di dalam Yesus ya. Rancangan Allah di dalam Yesus. Kalau kita lihat dan baca dalam teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 hingga ayat 24 ini ya. Ini adalah tentang khotbah Rasul Petrus sendiri setelah berlakunya pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang Kristen masa itu ya. Jadi inilah khotbah Rasul Petrus ya. Mengenai hal-hal yang disalahpaham oleh orang lain ya, yang mengatakan mereka seolah-olahnya mabuk. Padahal Petrus mengatakan apakah mereka mabuk sedangkan waktu itu adalah masih awal pagi lagi ya. Jadi inilah yang dikatakan dalam khotbahnya ini. Petrus mengatakan ya, dia menyebut ya apa yang dikhotbahkan di sini ya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat 14 hingga 18 ya, pencurahan Roh Kudus ini berlaku adalah sudah dibuatkan ya. Jadi Petrus menegaskan apa yang terjadi masa itu pun sudah dibuatkan dalam perjanjian lama ya. Kalau kita lihat ya, sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel sendiri. Kalau kita lihat dalam ayat 16 ya dan seterusnya. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel bahwa orang percaya ya akan bersaksi dan juga akan bernubuat ya. Selain itu juga ya, nubuat ini juga yang termasuk dalam khotbah Rasul Petrus ini adalah akhir zaman akan berlaku ya. Jadi apakah akhir zaman akan berlaku ya? Kalau kita lihat ayat 19 yang dikatakan ya, hal dahsyat pasti akan berlaku di langit ya. Hal-hal yang ajaib pasti berlaku ya. Dan juga kesengsaraan yang lain juga akan berlaku di sana juga ya, dalam nubuat ini. Inilah yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus dalam ayat 19 hingga 21 ya. Dan yang ketiga juga ya, Petrus dalam khotbahnya menyebut bahwa Yesus telah mengalahkan maut ya. Yesus juga telah mengalahkan maut ya, melalui apa? Melalui kebangkitannya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 22 hingga ayat ke-24. Jadi apakah yang kita boleh belajar dari firman Tuhan ataupun dari khotbah Petrus ini ya. Jadi kita percaya juga hari ini kita sudah menerima Roh Kudus ya. Saya percaya setiap kita sudah menerima Roh Kudus apabila kita sudah menerima Yesus dalam hati ya. Seperti mana yang dialami oleh murid-murid Yesus masa itu melalui pelayanan Rasul Petrus sendiri ya. Jadi saya percaya kita hari ini juga sudah menerima dan mengalami pekerjaan Roh Kudus itu macam mana ya. Jadi ini juga termasuk dalam rancangan Tuhan kepada kita ya. Jadi apabila Tuhan sudah memberi Roh Kudus kepada kita, itu juga merupakan rancangan
Dia kepada kita. Mengapa Dia beri Roh Kudus kepada kita? Pasti itu adalah rancangan Tuhan. Pasti itu juga mempunyai tujuan, ya. Jadi mengapa Tuhan memberi Roh Kudus kita, ya? Dialah yang menolong kita, ya, untuk tetap setia dalam Tuhan. Selain itu juga Roh Kudus menolong kita, memberi kita hikmat untuk bersaksi tentang Tuhan, ya. Dia juga memberi kita pertolongan dan kebijaksanaan dalam melakukan pelayanan dan sebagainya, ya, termasuk dalam menyampaikan Injil dan lain-lain, ya, yang melibatkan pekerjaan pelayanan di gereja, ya, maupun di luar gereja. Itulah pentingnya Roh Kudus bagi kita, ya, supaya kita boleh bersaksi, supaya kita boleh melayani Tuhan, ya, supaya kita juga boleh melihat pekerjaan Tuhan itu macam mana kan dalam hidup kita, ya. Karena inilah satu rancangan Tuhan kepada kita. Yang kedua juga, ya, bahwa kesengsaraan juga akan berlaku di akhir zaman, ya. Dan hari ini kita juga sedang mengalami kesengsaraan ini yang seperti dikatakan, ya, dalam khotbahnya, yaitu oleh Rasul Petrus sendiri, ya, bahwa di akhir zaman pasti hari kesengsaraan akan terjadi, ya. Hari kesengsaraan pasti akan terjadi, ya. Jadi hari ini kita lihat banyak berlaku kesengsaraan, perkara-perkara yang dahsyat, ya, berlaku di serata dunia, ya. Contoh berlaku peperangan, sakit penyakit, ya, keadaan, ya, di langit pun ada yang berlaku keadaan yang dahsyat dan sebagainya, ya. Inilah yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, ya, bahwa hari kesengsaraan, ya. Jadi inilah juga kita dapat belajar di sini bahwa kita juga sebagai seorang Kristen akan mengalami ataupun akan melalui hari-hari kesengsaraan, ya, di akhir zaman ini. Jadi mengapa Tuhan, ya, meletakkan kesengsaraan ini juga adalah merupakan satu rancangan Tuhan, ya, rancangan Tuhan kepada dunia ini ataupun kepada semua manusia di dunia ini, ya. Dan setiap orang pasti mengalami hal ini. Inilah, ya, kesengsaraan ini juga merupakan sebagian dari rancangan Tuhan ke atas dunia ini, ya. Bukan kesengsaraan ini bermaksud Tuhan meninggalkan kita, tidak, ya, tapi ini juga merupakan rancangan Tuhan untuk mencapai kepada satu yang lebih baik ataupun mencapai satu tujuannya yang lebih baik kepada kita, ya. Jadi, ya, dan hal yang kita boleh belajar juga yang ketiga adalah Yesus telah mengalahkan maut, ya. Kebangkitan Yesus juga telah mengalahkan maut, ya. Jadi ingatlah apa yang kita belajar di sini bahwa Yesus, ya, telah menang ke atas maut melalui kebangkitannya seperti yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus sendiri, ya. Jadi kita hari ini sebagai seorang yang percaya juga pasti mengalami kebangkitan itu, ya. Apabila Yesus sudah bangkit, apabila Yesus sudah mengalahkan maut, ya, dan kuasa itu juga hari ini kita boleh alami apabila kita percaya kepada Yesus, ya, bahwa kita suatu hari nanti juga akan bangkit setelah kematian yang kita alami. Jadi saya ingin simpulkan sini, ya. Jadi kita sebagai seorang Kristen, ya, ingatlah, ya, bahwa kita hari ini sudah memiliki Roh Kudus dan itu juga rancangan Tuhan ke atas kita. Sebaiknya kita sebagai seorang Kristen hendaklah kita terus, ya, bekerjasama dengan Roh Kudus ataupun menggunakan pakai apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita dengan baiknya, yaitu kita harus bekerjasama dan juga harus mempunyai sikap yang mahu, ya, dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Yang kedua, ingatlah juga, ya, bahwa kita sekarang berada di akhir
akhir zaman ya. Di akhir zaman ini penuh dengan kesengsaraan ya. Jadi ini juga merupakan sebagian rancangan Tuhan ya. Jadi apabila Tuhan merancang begini, pasti dia juga ada tujuan yang baik untuk kita. Bukan semata-mata dia rancang begini, tetapi dia juga meletakkan sesuatu yang baik untuk kita melalui perkara-perkara di akhir zaman yang kita lalui ya. Jadi yang ketiga kita belajar ya, Yesus telah bangkit dari mati ya. Jadi kuasa maut tidak dapat menguasai Yesus ya. Jadi hal ini juga kita akan mengalami satu hari nanti, kita akan dibangkitkan setelah mengalami kematiannya. Jadi inilah firman Tuhan yang saya kongsikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.